Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di daring Mapel Bahasa Indonesia kelas 7. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kita selalu sehat dan selalu diberi lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk daring kali ini materi kita yaitu teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.1 mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Anak-anakku sekalian, baik kita langsung saja memulai materi kita hari ini yaitu mengenai teks prosedur. Untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Nah, untuk alur pembelajarannya, kita mulai dulu dari pendahuluan. Setelah itu, untuk aktivitas pertama atau aktivitas 1, membaca model teks prosedur. Dilanjutkan dengan aktivitas 2, mengamati contoh ciri-ciri umum yang ada pada teks. Selanjutnya, untuk yang aktivitas ketiga atau aktivitas mandiri, yaitu mengunduh satu teks prosedur dari laman internet atau bisa juga dari buku siswa yang kalian punya. Setelah itu, menentukan ciri-ciri umum pada teks. Setelah kalian mengambil atau mengunduh dari halaman internet dan buku siswa, kalian tentukan ciri-ciri umum pada teks prosedur. Selanjutnya, untuk aktivitas yang keempat atau aktivitas daring, mengerjakan tugas melalui Google Formulir. Link Google Formulir dikirim melalui link yaitu melalui WhatsApp atau grup kelas kalian. Baik, kita mulai untuk pendahuluan. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Teks ini diklarifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu teks prosedur cara membuat sesuatu, teks prosedur yang memuat cara melakukan suatu aktivitas, dan teks memainkan alat atau sesuatu. Tentunya tidak asing lagi kalian dengan teks prosedur. Teks ini bisa kalian jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya, jika kalian pernah membuat mie instan, di belakang mie instan ada cara membuat mie instan dengan baik dan benar. Nah, itu adalah salah satu contoh teks prosedur. Untuk struktur teks prosedur, yaitu tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan simpulan. Teks prosedur bertujuan untuk membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Baik, untuk aktivitas 1, kita mulai saja yaitu membaca model teks prosedur. Mari kita baca bersama-sama. Menyampul buku sekolah. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi. Kamu dapat menggunakan sampul warna-warni agar terlihat lebih menarik.
Bahan-bahan dan alat yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya 1. Selotip 2. Gunting 3. Ballpoint dan 4. Kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Berikut cara menyampul buku yang benar. 1. Lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. 2. Buatlah 2 irisan berbentuk segitiga di tengah-tengah sisi panjang tepian sampul kertas atau tepat pada bagian punggung buku. Langkah 3. Lipatlah sisa sampul ke dalam sehingga membungkus setiap tepi buku. Lanjutkan pada ketiga sudut lainnya. 4. Lipatkan setiap tepian sudut sampul ke dalam agar sampul tidak mudah terlepas. 5. Kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. 6. Setelah selesai pada satu sisi, tutuplah bukumu dan tekan agar lipatan semakin rapat. Lalu, ulangi pada sisi lainnya. Yang terakhir, 7. Namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Setelah selesai menyampul buku dan diberi nama, buku siap digunakan. Buku akan terlihat lebih rapi dan awet jika disampul dibandingkan dengan tidak disampul. Sebaiknya diberi sampul plastik agar terlihat lebih tahan lama. Demikian cara menyampul buku dengan baik dan benar. Nah, untuk aktivitas kedua ini, yaitu mengamati contoh ciri-ciri teks prosedur. Sebagai catatan saja, dalam teks prosedur, ciri-ciri umum sangatlah penting. Untuk itu, pahami tiap paragraf yang kalian baca, karena ciri-ciri umum ada pada tiap paragraf teks prosedur. Nah, di sini apakah kalian masih ingat ciri-ciri teks prosedur? Baik, untuk ciri-ciri teks prosedur, diantaranya yaitu yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin atau paragraf. Jadi, teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin yang berisikan langkah-langkah kegiatan. Setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan. Kalimat saran dalam teks prosedur bertujuan untuk mengarahkan seseorang melakukan sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Begitu pula dengan kalimat larangan, yaitu agar seseorang tidak melakukan langkah yang salah. Selanjutnya, disusun secara sistematis dan dijelaskan secara detail. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang sistematis dan runut atau runtut. Ya. Setiap langkah juga dijelaskan secara detail agar pembaca dapat memahami langkah yang akan dilakukan. Untuk menambah wawasan tentang ciri-ciri umum teks prosedur, bisa kalian cari di internet sebagai referensi tambahan dan sebagai tambahan buat belajar kalian. Contoh 1, ciri-ciri teks prosedur, kita mengambil dari model contoh yang sudah kita baca bersama-sama, yang tadi menyampul buku ya. Jadi ini contohnya, kita ulas bersama-sama. Buku perlu disampul agar tidak terkena noda atau kotor saat belajar. Selain itu, buku yang disampul akan terlihat lebih rapi.
Kamu dapat menggunakan sampul warna-warna agar terlihat lebih menarik. Ini terletak pada paragraf pertama atau paragraf 1 dari model contoh yang tadi kita baca bersama-sama. Untuk ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf di atas, yakni terdapat pada kalimat ketiga, yakni kamu dapat menggunakan sampul warna-warna agar terlihat lebih menarik. Nah, kalimat tersebut yaitu termasuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur karena kalimat tersebut adalah kalimat saran dan larangan. Jadi, itu adalah ciri-ciri teks prosedur. Contoh yang kedua sama, kita ambil dari model yang tadi yang telah kita baca bersama-sama. Bahan-bahan dan alat yang perlu disiapkan untuk menyampul buku diantaranya 1 selotip, 2 gunting, 3 ballpoint, dan 4 kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Ini terletak pada paragraf kedua tadi yang telah kita baca. Nah, untuk ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf di atas, yakni 1. Selotip, 2. Gunting, 3. Ballpoint, dan 4. Kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Karena itu adalah poin-poin penyusunnya dengan secara sistematis, ya. Itu termasuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur. Terdapat poin-poin bahan dan alat yang disusun secara sistematis. Itu adalah salah satu ciri-ciri teks prosedur. Contoh yang ketiga, sama yaitu diambil dari model yang tadi ada di paragraf bagian ketiga yaitu langkah-langkah ya yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Berikut cara menyampul buku yang benar. 1. Lipatlah kertas menjadi 2 bagian dan letakkan buku di tengah-tengah. 2. Buatlah 2 irisan berbentuk segitiga di tengah-tengah sisi panjang tepian sampul kertas atau tepat pada bagian punggung buku. 3. Lipatlah sisa sampul ke dalam sehingga membungkus setiap tepi buku. Lanjutkan pada ketiga sudut lainnya. 4. Lipatkan setiap tepian sudut sampul ke dalam agar sampul tidak mudah terlepas. 5. Kamu juga dapat memberikan selotip pada setiap lipatan agar sampul tidak mudah terlepas. 6. Setelah selesai pada satu sisi, tutuplah bukumu dan tekan agar lipatan semakin rapat. Lalu, ulangi pada sisi lainnya. 7. Namai bukumu agar tidak tertukar dengan teman. Nah, ini terdapat pada paragraf ketiga yaitu langkah-langkah ya. Yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Untuk paragraf ketiga ini, pada teks prosedur tersebut terdapat ciri-ciri umum, yaitu terdapat langkah-langkah dan poin-poin berupa angka yang menjelaskan urutan poin-poin secara detail dan sistematis dari langkah 1 sampai dengan 7. Jadi, untuk di paragraf ketiga ini, itu termasuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur karena menjelaskan langkah-langkah dari nomor 1 sampai nomor 7 secara sistematis dan dijelaskan dengan detail. Contoh 4, ciri-ciri teks prosedur. Ini di bagian simpulan atau paragraf yang keempat. Setelah selesai menyampul buku dan diberi nama, buku siap digunakan. Buku akan terlihat lebih rapi dan awet jika disampul dibandingkan dengan tidak disampul. Sebaiknya juga diberi sampul plastik agar terlihat lebih tahan lama. Demikian cara menyampul buku dengan baik dan benar. Nah, di paragraf ini juga terdapat ciri-ciri teks prosedur. Ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf di atas, yakni terdapat pada kalimat ketiga. Sebaiknya juga diberi sampul plastik agar terlihat lebih tahan lama. Karena itu adalah kalimat saran
atau larangan yang termasuk ke dalam ciri-ciri teks prosedur. Baik, setelah kita mengulas mengenai contoh-contoh dan model yang tadi, simpulan hasil aktivitas hari ini, yang pertama, ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf pertama yakni terdapat pada kalimat ketiga. Kamu dapat menggunakan sampul warna-warna agar terlihat lebih menarik, yaitu menggunakan kalimat saran dan larangan ya. Yang kedua, ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf kedua yakni 1 selotip, 2 gunting, 3 ballpoint, dan 4 kertas sampul yang sesuai dengan ukuran buku. Terdapat poin-poin, bahan, dan alat yang disusun secara sistematis. Tadi juga sudah kita bahas bersama-sama di bagian contoh ya. Yang ketiga, paragraf ketiga pada teks prosedur tersebut terdapat ciri-ciri umum yaitu terdapat langkah-langkah dan poin-poin berupa angka yang menjelaskan urutan poin-poin secara detail dan sistematis dari langkah 1 sampai dengan langkah 7. Ini ada di bagian contoh yang ketiga tadi, di bagian model ya. Yang keempat, ciri-ciri yang terdapat dalam paragraf keempat, yakni terdapat pada kalimat ketiga. Kamu dapat menggunakan sampul warna-warni agar terlihat lebih menarik. Itu menggunakan kalimat saran dan larangan. Nah, setelah kita pelajari, ingat 4 hal yang menjadi bagian pokok teks prosedur, yaitu strukturnya. Yang pertama, ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, dan simpulan. Baik, selanjutnya yaitu setelah kita melakukan aktivitas 1 dan aktivitas 2, sekarang kita ke aktivitas mandiri, yaitu tersisa 20 menit. Silahkan kalian mengunduh satu teks prosedur di laman internet. Kemudian, berlatihlah menentukan ciri-ciri teks prosedur dengan benar. Jadi, kalian unduh atau mencari satu teks prosedur di halaman internet. Kemudian, kalian menentukan ciri-ciri teks prosedur dengan baik dan benar, ya. Di aktivitas keempat, yaitu aktivitas daring, tersisa waktu 40 menit. Ya. Silakan bergabung ke Google Formulir dengan link yang sudah ditentukan. Untuk linknya bisa kalian lihat di grup kelas yang sudah dikirim beserta juga dengan tokennya agar kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal yang ada di dalamnya. Untuk evaluasi hasil belajar, silakan mengerjakan soal-soal yang terdapat di Google Formulir tersebut. Ya, ini sebagai latihan kalian atau untuk evaluasi belajar yang terdapat di Google Formulir, kerjakan soal-soalnya. Ya. Baik, demikianlah untuk pertemuan kita kali ini mengenai teks prosedur. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Salam literasi.